Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 karena kelompok PKMP Pendidikan Sejarah tahun 2023 izin untuk mewawancara kakak. Kami akan bertanya-tanya sedikit mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan. Mungkin setelah itu ke penanya akan mulai menanyakan beberapa pertanyaan. Mungkin kakak bisa bisa langsung menjawab atau akan dipertimbangkan terlebih dahulu, Kak. Silakan kepada penanya untuk memulai pertanyaannya. Oke Kak Nambi, mungkin saya mau bertanya lebih dulu nih Kak. Menurut Kakak tuh, oh ya sebelum saya bertanya, lebih baik saya kenalan dulu Kak. Nama saya Farhan Mahfud Putra, biasa dipanggil Pape. Saya dari kelompok 7 sama teman-teman semua. Saya ingin bertanya nih Kak, untuk Kak Nambi sendiri, menurut Kakak pemimpin yang ideal itu seperti apa sih Kak? Apakah yang bisa menciptakan sebuah keadilan atau yang bisa mengubah anggotanya menjadi lebih kompak dan lebih baik lagi? Oke, Farhan, terima kasih atas pertanyaan ini terkait menurut pandangan saya ya untuk seorang pemimpin yang ideal, apakah dia yang harus berlaku adil atau mengubah dari anggotanya yang kompak. Sebenarnya kalau pandangan saya terkait hal tersebut itu dua-duanya hal yang positif. Cuman menurut saya ini satu hal yang berkaitan ya. Karena pada hakikatnya seorang pemimpin leadership itu beda dengan dari apa yang namanya dengan bos gitu kan ya. Kalau pemimpin itu sendiri gimana dia bimbing, arahan, dan juga suatu waktu jika memang dibutuhkan dia harus ikut gitu, turun langsung ke lapangan untuk membereskan suatu permasalahan yang terjadi pada saat dari pemimpin itu uh, terdapat suatu permasalahan gitu kan. Jadi menurut saya pemimpin yang ideal itu berlaku keadilan itu harus pasti ya, karena berlaku adil itu untuk anggotanya. Terutama kita berbicara pemimpin mungkin lebih simpelnya pemimpin di suatu organisasi BEM lah kita contohnya. Nah, menurut saya untuk berlaku adil itu pastinya itu sangat diperlukan oleh pemimpin. Karena kenapa? Karena eh, sikap dari pemimpin yang adil itu bakalan mempengaruhi bagaimana kinerja daripada anggotanya itu sendiri. Dan juga setelah dari pemimpinnya yang adil, maka bisa gitu ditumbuhkan rasa kekompakan antar anggotanya. Jadi menurut saya pandangannya simpelnya untuk keduanya itu saling berkaitan. Jadi untuk pemimpin yang ideal itu harus bersikap adil dan juga menumbuhkan gitu rasa kekompakan daripada anggotanya itu sendiri. Mungkin itu ya, Farhan, apa terjawab? Sangat terjawab Kak. Berarti menurut pandangan Kakak pribadi, pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang bisa menciptakan sebuah keadilan atau bisa bersikap adil dan akhirnya dia bisa membuat kelompoknya itu lebih kompak lagi ya Kak. Betul, Farhan. Oke, terima kasih Kak. Saya Theo dari kelompok 7, ya, izin bertanya setelah Farhan. eh, Pertanyaannya itu bagaimana sih strategi belajarnya agar eh, organisasi itu nggak mengganggu nilai atau kegiatan perkuliahan kakak? Ya, itu pertanyaan dari saya. Oke, Theo, terima Terima kasih kasih. banyak. Ya, pertanyaannya saya langsung jawab ya. Gimana sih strategi dalam kita mengikuti suatu organisasi, namun kita tidak tertinggal lah istilahnya di akademi kita nggak ngelupain akademi kita. Pertama sih, menurut saya dalam suatu organisasi itu perlu diingat akademik tetap nomor satu. Namun kita gunanya itu di organisasi berkaca nih kepada diri kita.
sendiri. Pertama, apa sih tujuan utama kita ikut organisasi? Kalau saya pribadi sendiri, organisasi itu sendiri untuk kita salah satunya mencari relasi dan juga kita eh, berinteraksi, bertemu dengan karakter orang yang berbeda-beda dan gitu, gimana kita menyikapinya dan lain sebagainya. Dan itu sangat berguna gitu pada saat kita terjun langsung ke dunia pekerjaan, yang dimana dunia pekerjaan itu kan karakter orang beda, bagaimana kita berinteraksi dan bernegosiasi dengan orang itu sendiri. Nah, untuk strateginya gimana sih biar akademik yang gak terganggu, yaitu yang pertama, tujuan utama kita ikut organisasi itu apa, apakah kita benar-benar mau belajar atau hanya kayak sekedar flexing atau kayak pamer gitu, buat dibilang keren gitu ikut organisasi BEM atau yang pergerakan-pergerakan mahasiswa, kayak contohnya di FIS pun ada Red Soldier gitu kan ya, yang ikut turun aksi. Menurut saya itu di pertama itu perlu ditekankan itu tujuan utama kita masuk organisasi itu sendiri. Yang kedua, nah, bagaimana kita manage waktu gitu. Skala prioritas kita itu perlu diperhatikan, gimana kita tanggung jawab kita yang lebih besar itu di mana. Kayak misalkan akademik ataupun di organisasi. Itu tuh perlu banget kita bikin skala prioritas. Kayak misalkan per minggu gitu kita harus ngelis nih tugas-tugas apaan aja yang ada ini di untuk kita, deadline kapan. Terus di organisasi itu kita ada tugas juga nih, misalkan kita jadi acara kita harus buat rundown dan lain sebagainya, itu deadline kapan, itu diprioritasin mana tanggung jawab kita yang lebih besar gitu untuk organisasi jalan juga dan juga akademik pun gak terganggu. Simpelnya itu sih kalau dari saya. Terima kasih banyak ya Kak, jawabannya keren banget. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Randy Apriliana Maulana dari kelompok 7 karena misalnya nih Kak, ada acara besar yang akan digelar dalam kurang lebih waktu 1 minggu lah. Nah, namun tiba-tiba ada masalah internal nih. Rata-ratanya itu bilang karena eh, banyak anggota dari kakak ini kayaknya tidak tanda kutip tidak suka dengan gaya kepemimpinan kakak. Nah, sebagai pemimpin, apa sih yang apa yang akan kakak katakan kepada anggota organisasi yang dipimpin oleh kakak bahwa eh, acara ini akan berhasil gitu loh Kak. Dan bagaimana cara mengembalikan kepercayaan anggota dari organisasi yang kita pimpin untuk kembali percaya kepada gaya kepemimpinan kita gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, siap. Randy, terima kasih. Ini saya langsung izin jawab. Pertama-tama, yang paling pertama itu yang perlu diperhatikan pada saat kita menjadi pemimpin dalam suatu organisasi ataupun acara ya yang disebutkan. Kita itu harus memikirkan, eh, kalau dari saya tuh ada tiga gitu dari. Yang pertama itu terkait eh, responsibility, tanggung jawab. Tanggung jawab di mana semua dari anggota kita dan juga pada diri kita sendiri. Yang kedua itu terkait integritas kita. Integritas kita terhadap acara itu sendiri dan di mana kita kooperatif berkolaborasi dengan masing-masing anggota atau masing-masing divisi. Dan yang ketiga itu respect. Di mana bagaimana sikap kita menyikapi menghargai kinerja dari anggota kita, menghargai apa yang telah diperbuat dan apa yang dijalankan, dan yang paling utama itu menyarankan gitu. Jangan sampai kita jadi pemimpin itu hanya sekedar menyuruh, cuman tidak membimbing ataupun menyarankan dan problem solving, terutama problem solving, memecahkan masalah sewaktu-waktu. Misalkan emang ada hal-hal yang di luar kendali kita padahal kita udah mempersiapkannya untuk hal itu terjadi, cuman dinamika dalam suatu acara itu pasti bakalan terjadi dan kita pun dituntut untuk harus siap gitu menyikapi kejadian hal tersebut. Kalau misalkan case-nya seminggu sebelum acara besar gitu ada bergejolakan kayak ketidakpercayaan nih, kurang kredibilitas saya mungkin turun dan lain sebagainya. Mungkin yang perlu diperhatikan yang pertama itu tadi sikap, yang ketiga itu saling respect menurut saya. Karena di sini
respect ini menghargai di mana kita sebagai pemimpin mengadakan forum mungkin ya. Mengadakan forum kita cari solusinya, kita cari problem solvingnya, dan kalau misalkan emang dari gaya kepemimpinan kita ada yang dirasa kurang, mungkin menurut saya sah-sah aja kalau misalkan emang dari pemimpin itu meminta maaf ke anggotanya kalau misalkan emang dinilai kurang, karena itu sebagai bentuk salah satu eh, anggota merasa dihargai gitu kepada pada saat kita memimpin itu sendiri. Itu sih kalau dari saya, mungkin kita adakin forum, kita omongin baik-baik, kita selesaikan baik-baik, problem solvingnya kita pecahkan karena ini untuk acara gede. Dan yang pertama balik lagi itu berkaitan ke pertama itu responsibility, bagaimana tanggung jawab kita untuk menyelesaikan nih proker nih atau acara ini nih biar tetap jalan walaupun di tengah-tengah perjalanan ada tidak sukaan dan lain sebagainya. Kak, terima kasih atas jawabannya yang sangat inspiratif dan sangat jelas banget, Kak. Kan nama saya Era Sembrani Luka dari kelompok 7 karena izin pertama bertanya ya Kak Nambi, apa sih arti seorang pemimpin bagi kakak? Terima kasih. Aira, terima kasih pertanyaannya. Self leadership, ada team leadership, dan juga ada organisasi leadership gitu. Jadi antara tim dan organisasi itu beda kan. Kalau misalkan tim kan mungkin hanya satu, misalkan di divisi. Kalau misalkan organisasi itu yang mewadahi seluruh dari divisi itu, lebih tingkatannya lebih gede. Dan menurut saya itu pemimpin itu yang bisa menghargai, yang bisa membimbing dan mengarahkan untuk satu tujuan kita yang sama gitu. Itu sih. Terima kasih jawabannya Kak. Halo Kak Nambi, perkenalkan nama saya Khairatun. Saya akan menanyakan nih, apa aja sih tantangan Kak Nambi sebagai Ketua BEM, dan ada nggak sih pengalaman yang menurut Kakak itu menjadi Ketua BEM susah, kayak pengalaman sulitnya menjadi Ketua BEM, dan bagaimana cara Kakak mengatasinya? Terima kasih Kak. Oke, Nisa tadi yang nanya ya. Terima kasih atas tantangan selama saya menjadi ketua BEM ya. Yang pertama masalah dana. Masalah dana sih sebenarnya. Ini realita aja kita ngomong masalah dana. Gimana kita ngerasain proker dan lain sebagainya itu jadi suatu tantangan gitu ya. Terus yang kedua, tadi terkait karakteristik dari masing-masing anggota yang berbeda, dan dari saya sebagai ketua BEM nggak boleh gitu hanya mandang gitu dan berpihak di satu pandangan aja gitu. Kita harus memihak di keduanya, kita harus dengerin pendapat mereka dan pendapat ini yang bertentangan, dan setelah itu kita cari problem solvingnya. Itu karakteristik orang yang berbeda-beda itu menurut saya challenging itu sebagai ketua BEM gitu. Jangan sampai kita sebagai ketua BEM malah memihak gitu ke salah satu kelompok gitu. Terus circle lah kita sebutnya. Terus habis itu hal yang paling berat ya dihadapi ya pada saat jadi ketua BEM. Ini sih risiko emang jadi ketua BEM, pasti tiba-tiba itu bakalan kita hadapin masalah gitu. Sebenarnya bukan ada, bisa disebut masalah atau bisa disebut tugas atau PR gitu yang tiba-tiba eh, dari ketua BEM itu harus menyelesaikan gitu. Dan bahkan kadang kalau misalkan memang beberapa anggotanya yang demot lah misalkan dan sebagainya, itu pun kita backup gitu untuk menyelesaikan itu sendiri. Simpelnya sih satu kalau dari saya, kalau misalkan komunikasinya kita lancar, itu bakalan aman-aman aja sih. Cuman kalau dari saya sih simpel, kalau misalkan emang dari teman-teman anggota itu tidak menyanggupi atau tidak bisa, kalau dari saya pun insya Allah bakalan bisa nge-backup gitu buat teman-teman lainnya gitu. Paling itu sih tantangannya itu ya pasti hal yang pasti dihadapi itu ada beberapa permasalahan atau PR itu yang perlu diselesaikan dari seorang ketua BEM secara mendadak gitu. Dadakan misalkan hari ini nih dari prodi ada perintah dan sebagainya untuk membantu acara prodi dan sebagainya, dan dari ketua BEM tuh harus menyelesaikan kayak nyari anggota dan sebagainya. Misalkan acara tersebut digelar besok kemudian, itu harus benar-benar dari BEM
harus bisa menghadapi hal-hal yang kayak gitu, dan hal-hal eksternal pun juga perlu gitu dihadapin gitu, nggak hal-hal internal lingkup UNJ aja, kayak eksternal kayak misalkan kita mengadakan eh, acara yang melibatkan orang banyak, melibatkan kayak pemateri, permasalahan dengan pemateri dan sebagainya, itu perlu diselesaikan juga secara langsung gitu, problem solving. Terima kasih Kak Nambi atas jawabannya. Selamat malam Kak Nambi. Jadi aku mau izin nanya nih. Eh, jadi bagaimana cara kakak menghadapi suatu masalah ketika menjadi seorang pemimpin? Jadi cara kakak tuh gimana sih kalau lagi ada masalah nih, kakak nyelesainnya gitu. Itu aja sih Kak. Makasih. Oke, oke, siap. Makasih Rahma ya atas pertanyaannya. Sikap saya kalau misalkan ada seorang apa sih permasalahan gitu yang dihadapin. Eh, yang pertama sih kita harus tenang ya. Nggak perlu mungkin kalau misalkan emang nggak perlu kayak hal-hal gerakan tambahan kayak debatin dan lain sebagainya, itu mungkin dinamika gitu ya, dinamika dalam kita menghadapi masalah, mungkin itu nggak perlu yang berlarut-larut gitu untuk kita permasalahin untuk didebatkan gitu. Yang perlu kita cari itu problem solving, itu jalan keluarnya. Kalau misalkan emang permasalahannya itu nyangkut dengan internal gitu, mungkin permasalahannya itu tadi yang saya bilang, kita harus ngelain forum atau musyawarah gitu. Kita harus mendengarkan dari sudut pandang ini dan dari sudut pandang itu, dan setelah itu kita cari jalan tengahnya bagaimana. Dan yang perlu diingat, pada saat kita menghadapi karakteristik seseorang kayak misalkan lagi marah dan lain sebagainya, itu kita harus menyikapinya pun sebagai seorang pemimpin itu harus tenang gitu. Jangan kita juga terpancing gitu suatu emosi, dan juga pada saat penyampaian kita berkomunikasi dengan orang gitu, itu perlu banget ditekanin. Kayak three magic words kita itu di sini tuh sebenarnya juga main gitu, karena salah satu manners kita dalam berkomunikasi kayak misalkan kalau misalkan emang bertanya harus kayak izin gitu, kalau misalkan sorry, kalau setelah itu kita memberikan apresiasi kayak thank you baru gitu. Itu menurut saya itu hal simple, cuman kalau pada saat kita berkomunikasi itu berpengaruh gitu ke lawan bicara kita. Jadi orang gitu bakalan menghargai kita, dan kita pun juga akan menghargai orang itu sendiri untuk pada saat menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Terus sih paling kita harus hadapin dengan tenang, jangan gegabah, mungkin harus mendengarkan di sudut pandang yang berbeda, setelah itu kita cari problem solvingnya, problem tengahnya gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke Kak, makasih banyak. Semoga kita nanti bisa, kalau jadi pemimpin bisa jadi kayak kakak. Saya Franz ingin bertanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga untuk Kanambi yang sudah bersedia hadir untuk wawancara pada malam hari ini. Jadi saya ingin bertanya, apa sih yang harus dilakukan seorang pemimpin jika pemimpin itu mengalami suatu hal atau masalah yang sangat besar, yang dimana masalah itu membuat dia merasa down dan merasa putus asa, merasa dia tidak layak lagi menjadi pemimpin. Nah, kalau misalnya masalahnya seperti itu, langkah apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh pemimpin itu? Terima kasih. Oke, Franz. Terima kasih pertanyaannya. Ini cukup kompleks ya, complicated lah. Eh, eh, Kasus ya terkait masalah besar. Tentunya pada saat kita menjadi pimpinan, mungkin pemimpin kayak ketua BEM dan lain sebagainya, itu pasti bakalan banyak gitu kritik maupun beberapa orang yang tidak suka dengan gaya kepemimpinan kita dan lain sebagainya. Sebenarnya eh, kalau dari saya sih itu balik ke mental sih sebenarnya. Dimana seorang pemimpin itu kan harus memiliki integritas yang kuat dan eh, mental yang kuat juga gitu. Adanya kritik, adanya orang yang tidak suka dan sebagainya, itu jadi salah satu risiko lah, dinamika juga kita pada saat memimpin gitu. Sebenarnya kalau dari saya sih
eh, simple ya kalau untuk yang seperti itu, di mana kita seorang pemimpin tuh kita istilahnya tuh bisa juga menjamin gitu, menjamin anggota kita selamat, menjamin peserta kita selamat dan lain sebagainya. Cuman kalau saya sih, kalau dari saya pribadi ya, kalau dari saya pribadi, kalau misalkan memang pada satu titik nih, pada saat di tengah perjalanan saya memimpin dirasa kurang layak gitu dan dirasa persetujuan dari anggota pun saya harus diganti, itu pun saya bakalan turun gitu, karena bagaimanapun pada saat kita menjadi seorang pemimpin, tujuan utamanya kita itu bukan kita sebagai pengen pengendali gitu, pengen dikenal, pengen kayak gaya-gayaan dan lain sebagainya. Sebenarnya tujuan utama kita untuk jadi pemimpin itu mengelola, membimbing, dan mau gitu menyelesaikan hal-hal yang gak, hal-hal permasalahan yang terjadi nantinya gitu. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Jawabannya sangat membantu kita juga ya kalau misal menjadi suatu saat menjadi pemimpin nanti dan mengalami hal berat seperti itu. Oke, terima kasih banyak, Kak Nambi. Kak Nambi, kayaknya untuk pertanyaannya udah habis nih Kak. Jadi kita mau sesi dokumentasi dulu Kak. Apakah Kakak bisa on cam sebentar Kak untuk dokum doang? Boleh, boleh, boleh. Bentar ya. Oke Nih, Kak. masih di Blok M. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sip. Udah Kak. Terima kasih banyak ya Kak untuk wawancara malam ini, dan terima kasih juga Kakak udah nyempatin waktunya dan udah memberikan Zoom-nya ke kita. Jadi kayak kita makasih banyak loh Kak.